Aku ingin cowok yang perhatian, tapi entah kenapa kok kamu jadiannya sama cowok yang cuek. Kenapa banyak orang itu gagal menemukan pasangan yang terbaik ya? Kalau cowok, yang paling sering saya dengar adalah dia gagal mengejar cewek yang dia suka misalnya. Dia gagal mengejar cewek yang dia suka. Dia ngejar cewek satu, dikejar gitu, terus gagal. Ya, gagal, ditolak, stres dan galau gitu. Kalau cowok biasanya gitu, karena cowok kan yang maju. Jadi dia merasakan banyak penolakan dan dia merasa sepertinya kok nggak ada yang cocok sama saya. Kalau dari yang cewek, yang paling sering saya dengar adalah yang ngedeketin dia sih banyak, tapi nggak ada satupun yang oke, nggak ada satupun yang sesuai dengan kriteria dia. Kalau cewek gitu, intinya di sekitar mereka tidak ada orang-orang yang sesuai kriteria mereka dan akibatnya mereka merasa nggak bisa menemukan pasangan yang terbaik. Kok susah banget, umur udah makin bertambah, tapi belum ketemu-ketemu juga yang cocok, yang srek, yang oke, yang bagus, yang terbaik. Gimana caranya? Ya. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ada kesalahan umum nih. Yang pertama adalah nggak tahu mau pasangan yang seperti apa. Oke, coba kalau saya tanya sama kamu ya, tulis di kolom komentar nih ya. Kamu pengen pasangan yang seperti apa? Pasangan idaman kamu kayak apa sih? Saya jamin kamu akan nulis kayak yang baik, pengertian, setia, mapan mungkin, cantik mungkin, ganteng gitu. Tapi itu nggak spesifik, itu kamu nggak jelas. Jadi kalau misalnya kamu nemu sama satu orang, apakah dia sesuai dengan kriteria kamu atau enggak, kamu juga nggak tahu karena kamu nggak pernah bikin listnya, karena kamu sendiri nggak tahu yang kamu inginkan seperti apa. Kamu pengen cowok yang mapan segimana? Udah punya rumah, udah punya mobil, apa? Hartanya berapa misalnya, saldo di banknya misalnya ya. Atau misalnya kamu pengen wanita yang bekerja juga, tapi bekerja juga maksudnya sebagai apa posisinya misalnya. Oke. Yang jadi udah ada kriteria-kriteria tertentu yang harus kamu sudah bikin. Nanti akan saya ajarin gimana cara bikin kriterianya. Nah, ini yang orang kadang-kadang nggak tahu. Itu kan kriteria yang kayak seperti pekerjaan, finansial dan segala macam. Tapi ada juga kriteria mengenai kepribadian yang biasanya orang nggak nyangka kalau dia pengen seperti itu. Dia nggak nyadar. Contohnya misalnya dia pengen cowok yang romantis, yang bisa kasih dia bunga, yang kalau Valentine diajak dinner romantis, kalau pas anniversary dikasih coklat, dikasih hadiah dan segala macam. Tapi kenapa ujung-ujungnya dia malah jadiannya atau pacarannya sama cowok yang nggak romantis gitu? Karena ketika dia PDKT dia nggak nyadar bahwa dia pengen cowok yang romantis, nanggap nggak? Baru ketika dia udah jadian ternyata cowoknya nggak romantis, baru dia ngeluh, aku pengen dong diromantisin. Nanggap ya? Karena dia dari awal tidak menentukan kriteria, aku mau cowok yang romantis. Nanggap nggak? Jadi dia mengeluh. Sama lagi contohnya lagi, ini contoh-contohnya cewek nih. Karena cewek itu adalah pihak yang menerima. Kan ada banyak cowok yang ngejar mereka ya. Misalnya saya cewek, ada 5 orang cowok yang mendekati saya. Kan saya yang milih, saya mau yang mana. Kalau akhirnya saya milih satu dan ternyata nggak cocok sama saya, yang goblok siapa? Yang goblok saya kan, yang bego saya. Karena kan saya yang milih. Bener gak? Kalau sampai nggak cocok, ya berarti salah saya. Orang saya yang milih kok, saya yang menentukan. Oke, saya maunya yang ini. Make sense? Hey ladies, bener nggak? Kamu yang milih soalnya, gitu. Kamu yang menentuin cowok mana yang berhak jadi pendamping kamu, gitu. Kalau sampai kriterianya nggak masuk, ya salah kamu, gitu. Jadi dari awal harus udah ada kriterianya yang jelas. Misalnya, aku ingin cowok yang perhatian, yang chattingin aku misalnya, ya chattingin aku. Mungkin nggak chatting full sepanjang hari, tapi yang ngasih kabar, aku udah jalan nih mau kerja nih, aku bentar lagi mau pulang nih. Kamu udah di rumah belum ya? Kamu seneng kalau dapet cowok yang seperti itu. Tapi entah kenapa kok kamu jadiannya sama cowok yang cuek. Yang bisa seharian nggak chatting sama sekali. Yang bisa update status online tapi nggak chatting kamu gitu. Dan terus kamu stres sendiri, curhat DM sama saya di Instagram gitu. Kok kayak kenapa pacar aku gitu, mau ngasih kabar aja susah, nggak mau, aku udah sering komplain gitu. Karena ketika di awal kamu nggak masukkan itu sebagai kriteria. Jadi ini yang bikin orang jadi nggak menemukan pasangan yang terbaik. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu,
Bayangkan jika kamu nonton video fullnya. Jadi apa sih itu KC Star? KC Star itu adalah program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah nih, langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star. Nah lanjut, nomor 2. Udah nggak tahu maunya apa, nggak jelas gitu, apa kriteria yang kita inginkan. Udah gitu PDKT-nya satu orang doang lagi. Padahal orang itu udah nggak mau. Masih aja lu deketin. Karena kenapa? The one syndrome tuh. Sindrom the one. Merasa bahwa dia adalah the one. Dia ini satu-satunya. Dia yang terbaik. Dia yang the best. Itu agak-agak konyol sebenarnya. Yang namanya terbaik itu berarti harus ada perbandingan. Budi adalah siswa tertinggi di sekolahnya. Maksudnya tertinggi apa? Ya paling tinggi di antara murid-murid lainnya. Nanggap ya. Tas itu adalah tas yang termahal di toko tersebut. Itu artinya apa? Tas tersebut yang paling mahal dibandingkan tas-tas lainnya di dalam toko tersebut. Benar ya? Jadi kalau kita ngomong dia adalah pasangan yang terbaik, dia adalah yang paling baik di antara gebetan-gebetan lainnya, pilihan-pilihan lainnya yang bisa kamu pilih. Nah kamu ada nggak pilihan-pilihan itu? Kalau kamu aja nggak punya, cuma punyanya satu, ngedeketinnya cuma satu, itu bukan terbaik namanya, itu terpaksa. Cewek juga biasanya gitu, meskipun dideketin oleh 5 cowok ya misalnya, tapi dia udah sukanya sama yang satu nih. Jadi ya udah sama yang satu ini aja terus gitu, yang 4 itu dicuekin sama dia, dicuekin. Gue nggak suka soalnya gue sukanya sama yang satu ini. Ya meskipun yang 4 ini mungkin lebih baik, lebih apa, dia sukanya sama yang satu ini. Ya udah yang satu ini aja terus. Nah uni gebetan ini atau gebetannya cuma satu bikin kamu jadi gampang baper, dan bikin kamu jadi stuck sama yang nggak sesuai. Ya udah yang itu aja yang ada, padahal nggak cocok, padahal nggak sesuai kriteria, tapi kamu stuck sama dia. Misalnya cowok gitu, misalnya dia sebenarnya sukanya sama cewek yang keibuan, suka masak misalnya ya, suka masak, suka melayani gitu. Tapi karena dia tadi uni gebetan itu cuma satu gebetan gitu, cuma mengejar satu cewek doang ya, dan ternyata si cewek ini bukan tipe yang seperti itu. Cewek ini mungkin tomboy, dia sukanya mengejar karir misalnya. Dia bukan tipe yang pengen jadi ibu rumah tangga dan masak dan melayani dan sebagainya macam gitu. Dia bukan tipe yang seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ketika udah pacaran dipaksa berubah si ceweknya, dipaksa istilahnya. Kamu kan wanita, kamu harus jadi ibu rumah tangga di rumah, nggak usah kerja, masak. Kan akhirnya jadi memaksa, mengubah orang karena nih tadinya nggak sesuai kriteria, berusaha diubah jadi sesuai dengan kriteria dia. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Berantem, masalah, ribut. Dan itulah yang dimaksud dengan stuck sama yang nggak sesuai. Misalnya lagi, contohnya lagi, stuck sama cowok yang kasar. Ini sering banget nih, cewek nih, karena nggak punya pilihan. Dari awal sukanya main satu aja, udah gitu terus. Akhirnya stuck dengan orang cowok pria yang kasar misalnya. Gitu. Udah tahu ini cowok sebenarnya punya kecenderungan kasar, tapi tetap sama cowok itu terus, nggak bisa memikirkan ada opsi-opsi lainnya ya. Itu kalau sampai akhirnya dapet ya, istilahnya PDKT sama satu orang, ngejar atau deket, terus akhirnya jadian, tapi setelah jadian baru tahu ternyata nggak sesuai dengan kriteria kita, tapi ternyata terpaksa stuck karena kita memang nggak tahu apa ada yang lain yang lebih baik di luar sana. Kita nggak pernah tahu ada yang lebih baik di luar sana atau enggak, karena kita taunya cuma satu dari awal, PDKT-nya cuma satu terus dari awal. Sama kayak orang yang belum pernah makan durian belum pernah ngelihat durian, belum pernah ngerasain durian gitu, dia sukanya sama jeruk, dia akan bilang jeruk paling enak, nggak ada buah lain yang lebih enak dari jeruk misalnya. Padahal dia belum pernah mencobai buah-buah lain, dia belum pernah nyobain durian, dia belum pernah nyobain mangga, dia belum pernah cobain rambutan, dia belum pernah cobain semangka misalnya. Tapi dia ngotot, ini jeruk paling the best gitu. Udah nggak ada. Padahal seumur hidup yang dia cuma tahu cuma buah jeruk doang. Nangkep ya maksud saya ya.
gitu. Maksudnya adalah itu, orang yang merasa bahwa dia sudah mendapatkan yang terbaik, tapi dia nggak tahu bahwa ada banyak pilihan lain di luar sana. Ujung-ujungnya jadi stuck dan harus terpaksa menerima apa yang dia miliki cuma satu hal itu aja gitu ya.